Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Prasetyo dari SD Negeri Sidoarjo sebagai guru PAI. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor mahasiswa 27030250348. Sebagai peserta PPG, saya memiliki nomor kepesertaan 33061900174. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada semua yaitu video uji kinerja dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu melakukan pembiasaan. Seperti biasa di sekolah kita, setiap pagi melakukan pembiasaan dengan membaca Asmaul Husna. Silakan dipimpin oleh salah satu sifat, diawali dengan baik yang pertama, nanti diikuti dengan teman-teman yang lain. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta rasuluna. Bapak di sini akan mengecek kedisiplinan kalian. Silahkan berdiri. Yuk, silakan sini. Coba dari sebelah sana. Sabunnya memakai bagus. Pakai sabun juga sama, bagus. Silakan semuanya memakai sabun ya. Terus selain disiplin, kita juga patut menjaga kebersihan. Kenapa? An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Coba kita cek kukunya, semuanya bisa. Oke, bagus sekali. Coba yang cowok, ya sudah dipotong. Ini juga bagus sekali, sudah dipotong. Yang belakang, nandut juga. Oke. Bapak Guru sangat senang sekali dengan kedisiplinan dan kebersihan kalian, karena sebagai seorang anak yang soleh pasti suka yang namanya kebersihan. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Untuk hari ini siapa yang hadir? Yuna, terus Bondo, dan Haris. Tiga anak banyak ya. Kenapa? Sakit. Oh. Sebagai teman yang baik, teman yang perhatian, dan anak-anak yang soleh, apabila kita punya teman yang sakit, sebaiknya apa? Mendoakan dan menjenguknya. Apakah sudah ada yang menjenguk? Besok atau nanti pulang sekolah bareng-bareng dengan teman, apalagi yang dekat. Ada yang dekat rumahnya? Ada, tante. Jadi atau dijenguk. Keadaannya bagaimana? Apakah sakitnya parah atau tidak? Kita harus tahu sebagai seorang. Dan bagi yang hadir hari ini, tentunya kita semuanya sehat ya, karena bisa hadir ya. Yang harus kita lakukan apa? Menjaga kesehatan. Supaya apa? Kalau badan kita sehat, belajar pun menjadi nikmat. Coba bagaimana? Akulah pendukungmu, Pariyoko
kasih, silakan duduk kembali. Bahwa di Indonesia itu ada berapa agama? 6. Satu, Islam. Dua, Kristen. Tiga, Katolik. Empat, Hindu. Lima, Buddha. Enam, Konghucu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk materi hari ini, yaitu kita membahas tentang menyambut usia balik, ya. Nanti Pak Buku akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian untuk bisa menebak kira-kira umur berapa, ya? Bisa nggak? Bisa. Setelah kita mempelajari ciri-ciri anak yang memasuki usia balik serta mengetahui larangan bagi orang yang berhadas besar, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu setelah kita tahu bahwa diri kita itu sudah balik, maka kita harus tahu kewajibannya apa saja sih setelah kita balik. Kewajibannya terus usia balik itu apa? Kewajiban setelah kita memasuki usia balik itu apa saja? Kita lihat. Kewajiban yang pertama adalah sholat fardu. Betul sekali. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab ketika di akhirat nanti. Sholat fardu yang wajib ada berapa? Ada 5. Apa saja? Betul sekali. Dan semuanya wajib gak kita laksanakan? Wajib. Sebagai orang yang sudah balik, memiliki kewajiban melakukan sholat yang 5 tadi itu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi salat itu menjadi kewajiban kita semua sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kutiban mawquta. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui ternyata kewajiban kita untuk melakukan sholat diatur atau diperintah oleh Allah itu di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya inna sholata kanat 'alal mu'minina kutiban mawquta. Kita baca bareng-bareng artinya. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Coba Syifa baca ayatnya, silakan. Syifa. Kita mau urusan lagi. Ya, bagus sekali tepuk tangan untuk teman kita. Sedangkan untuk kewajiban yang kedua yaitu menuntut ilmu. Perintah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah perintah membaca. Salah satu kegiatan dalam menuntut ilmu yaitu apa? Membaca.
Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Itu merupakan bunyi sebuah hadis ya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Nabi kita memerintahkan menuntut ilmu itu tidak pilih-pilih. Yang laki-laki saja yang boleh menuntut ilmu, yang perempuan cukup diam di rumah. Tidak seperti itu ya. Tapi Nabi menyamakan antara laki-laki dan perempuan untuk apa? Sama-sama menuntut ilmu. Kewajiban yang berikutnya. Nah, ini sangat penting sekali. Kewajiban berikutnya adalah menutup aurat. Aurat itu apa? Bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, terutama lawan jenis. Seorang laki-laki harus menutup bagian mana auratnya laki-laki? Antara pusat sampai lutut. Jadi auratnya itu segini ya, sampai bawah lutut segini auratnya. Bagi perempuan wajib menutup seluruh anggota badan kecuali apa? Telapak tangan dan wajah. Pintar sekali. Nah, dari kewajiban itu sebagai anak yang sudah mencapai usia balik itu merupakan kewajiban dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Paham ya sampai di sini ya? Paham anak? Baiklah, karena materi sudah Pak Guru sampaikan, kita akan mengetes kemampuan kalian semua ya. Pak Guru di sini akan dibagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Guru bikin kelompok ya. Untuk kelompoknya cukup satu baris, dan satu baris. Yuk, Pak Guru beri waktu 2 menit untuk membentuk ruang kelompok. Yuk, silakan. Sudah terbentuk kelompoknya? Bagus sekali. Setelah itu siapkan alat tulisnya. Alat tulis berupa buku dan pensil atau pulpen. Sambil Pak Guru membagikan LKPD-nya, silakan untuk menyiapkan alat tulis. Di belakang itu kurang satu enggak? Ya? Oh ya, silakan. Kelompok 1, silakan. Baik, namanya siapa? Siva. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seseorang mencapai usia balik pada aspek akidah, yaitu meyakini setiap yang terjadi atas kehendak Allah, bahwa Allah mengetahui yang kita membuat dan apa yang kita lakukan. Ya,
Bagus sekali. Silakan duduk. Untuk berikutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, namanya siapa? Kami dari sana. Ayo nadu. Kelompok 2 silakan kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, namanya siapa? Waalaikumsalam. Ditanya nama ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya. Kelompok 3 perwakilan salah satu. Boleh Atang, boleh Faris, boleh Wilda. Ayo, silakan. Ayo Mas Wilda silakan. Yuk masuk. Yo, boleh Atang. Harus diganti. Aku bisa pak gitu. Coba baca dong. Ya salah dulu ayo silakan masuk dulu. Tak lagi ya. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 silakan. Wilda yuk maju ke depan. Namanya siapa? Wilda. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Yuk silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi setelah seseorang melakukan siang tadi. Kelompoknya apa? Contohnya aspek Menjalankan apa? Tanya. Ya, cukup. Silakan dulu. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah Pak Gubernur melihat dari hasil yang kalian bayangkan, hasil yang kalian berikan, Pak Gubernur melihat bahwa kalian telah memahami yaitu aspek-aspek di dalam kewajiban bila mana seseorang telah mencapai usia balik. Untuk itu, pada materi hari ini, pertemuan pada siang hari ini, karena sudah siang ya, karena dari pagi kita sudah belajar, materi kita sudahi sampai di sini. Dari berbagai materi yang sudah disampaikan, apa ada yang masih bingung? Apa ada yang masih bingung? Semuanya paham ya? Silakan anak-anak untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah?
Namun sebelum kita akhiri materi di pagi hari ini, saya ingin mendengar ya, saya ingin tahu apakah di antara teman-teman di sini, anak-anak di sekolah teman-teman ya, setelah kita mempelajari dari pagi tadi tentang materi menyambut usia balik, apakah ada anak-anak yang belum paham? Paham semua. Paham itu. Julian sudah paham? Paham. Nando? Bagus sekali. Baik. Namun setelah kita mempelajari semua itu, saya harapkan bisa menjadi bekal atau oleh-oleh kalian nanti di rumah. Oleh-olehnya sebagai seorang pelajar apa? Adalah ilmu. Kalau orang yang sedang berwisata, pelesiran, oleh-olehnya sedangkan kalian di sini pamit dari Bapak Ibu ke rumah, dari rumah ke sekolah yaitu untuk belajar, maka oleh-olehnya ketika pulang sekolah yaitu ilmu. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Ibu hari ini yang sudah kita belajar bersama-sama bisa bermanfaat. Materi telah kita pelajari bersama-sama dari mulai pagi tadi, tentunya banyak sekali hal-hal yang kalian dapatkan, di antaranya materi tentang bagaimana kita menghadapi ketika usia balik datang dan apa kewajiban kita. Dan saya harapkan apa yang sudah disampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua dan sebagai oleh-oleh bagi di rumah dan untuk kehidupan kalian nanti. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Mas Nando. Ini wajah. Doa mulai. Dan jangan lupa untuk saling mendoakan temannya yang lain untuk diberikan kesehatan sehingga pada pertemuan yang akan datang kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sehat, dan teman-teman yang sedang tidak hadir hari ini semoga diberikan kesembuhan. Silakan boleh pulang dan